Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak salih salihah kelas Kimia Isman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materi hari ini insyaallah kita masuk ke tema 5I subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, muatan pembelajarannya ilmu pengetahuan sosial. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, dapat menjelaskan jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perseorangan dan kelompok. Ya, sekarang silakan dibuka halaman 58 buku paket kalian. Ya, tema 5I. Di sini dijelaskan tentang berbagai jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Ya, di bahasa Indonesia kita membahas tentang iklan. Iklan tujuannya untuk apa? Menarik minat masyarakat untuk terjadi apa? Pembelian, ya. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi yang dilakukan berjalan dengan baik dan meningkatkan penjualan. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk apa sih? Untuk terpenuhinya berbagai kebutuhan manusia. Karena apa? Karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ya. Dan kegiatan ekonomi ini dipengaruhi oleh sumber daya alam yang ada di sekitar, ya. Contohnya adalah pertanian. Nah, pertanian ini kan Indonesia memiliki lahan yang subur sehingga mendukung untuk bidang pertanian, diantaranya ada padi, ubi, sagu, umbi-umbian, dan palawija. Sedangkan perkebunan ya banyak dilakukan di dataran tinggi, ya. Contohnya ada tebu, kapas, tembakau, dan lain-lain, ya. Ada juga tanaman tahunan, ya. Di perkebunan ini ada yang sifatnya tanaman tahunan seperti teh, pala, kelapa, karet, dan sawit. Yang ketiga adalah jenis kegiatan ekonomi yaitu perdagangan. Kegiatan menyalurkan hasil produksi ke konsumen dengan cara apa? Ekspor dan impor. Ada yang masuk ke dalam, ada yang keluar. Pertambangan. Pertambang itu adalah kegiatan menggali atau mengelola sumber daya alam. Banyak ya yang di bawah bumi ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan jenis kegiatan ekonomi manusia. Yang kelima, perhutanan. Ya, perhutanan, Masya Allah ya, hutan di Indonesia itu begitu luas dan kaya akan manfaat, diantaranya berbagai jenis kayu. Ada pinus, jati, dan rotan. Perikanan juga di Indonesia juga terbagi atas 3. Ada air payau, asin, dan tawar. Dan tiap air ini menghasilkan jenis hewan yang berbeda-beda. Yang ketujuh, perindustrian, pengolahan barang mentah menjadi barang setengah jadi atau bahkan menjadi barang jadi, ya, untuk dimanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar. Terakhir, yang kedelapan adalah peternakan. Peternakan ini adalah pemanfaatan hewan untuk diambil bagian tubuhnya, bisa bulunya saja, bisa dagingnya, bisa daging dan bulu atau telurnya, atau semuanya bermanfaat, ya. Dan ini juga menjadi sektor utama kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Yang kesembilan adalah jasa, ya. Jasa tidak berupa berbentuk barang, tapi bisa dihasilkan manfaatnya, bisa dirasakan manfaatnya. Contohnya yang terdekat itu ada bengkel, laundry, dokter, guru, dan lain-lain, ya. Sekarang kita lanjut ke jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perseorangan dan kelompok, ya. Ini sudah kita bahas di tema sebelumnya, ya. Bahkan sudah dijelaskan pengertian-pengertiannya. Sekarang kita ulas sedikit saja. Jenis usaha itu memang terbagi 2, ada kelompok, ada perseorangan. Kalau kelompok itu kan berarti lebih dari penanam modalnya lebih dari 1. Otomatis keuntungannya harus dibagi, ya, berapapun jumlahnya dibagi dengan pemilik modal. Kerugiannya apa? Nah, itu kerugian, bukan kerugian ya, maksudnya kurang maksimal saja pendapatannya. Sedangkan keuntungannya ya modal menjadi lebih besar karena yang memiliki modal jumlah orangnya banyak, ide pun lebih kreatif, kemampuan produk pun menjadi beragam, ya, karena terdiri atas beberapa orang. Sedangkan contoh dari usaha kelompok itu ada FA, ya. Kalian bisa buka di pembelajaran 4 halaman 64, ya. Ada FA atau firma, ada persekutuan komanditer atau CP, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, ada perusahaan atau perseroan terbatas, ya, koperasi. Kemudian ada CV atau komanditer Venoska, ya. Nah, ini jenis usaha kelompok, baik yang ada dipegang swasta nanti maupun pemerintah.
Kemudian keuntungan usaha perseorangan apa? Ya kalau sendiri berarti apapun yang diperoleh sedikit besar banyaknya hanya dinikmati oleh satu orang saja. Kekurangannya apa? Ya modal terbatas karena hanya yang satu orang yang punya modal. Terus ide pun terbatas karena hanya dimiliki satu ide orang saja. Kemudian hasil produk yang dihasilkan juga tidak beragam. Ya contohnya apa? Usaha perseorangan ya pertanian, ya perkebunan, perdagangan, jasa dan industri rumah tangga ya. Baik, di sini Ibu akan memberikan latihan. Artinya setiap manusia itu kan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan manusia sudah terpenuhi, maka kesejahteraan pun tercapai. Nah, sekarang Ibu balik. Apa yang terjadi nih jika manusia tidak melakukan usaha ekonomi? Ya, kemudian, apakah hal tersebut memengaruhi kesejahteraan hidup mereka? Nah, kalian jawab sesuai dengan ilmu dan kemampuan kalian ya. Ditunggu paling lambat jam 9 malam. Ya, dipahami betul ya. Dipahami sekali lagi apa yang terjadi jika manusia tidak melakukan usaha ekonomi dan apakah hal itu memengaruhi kesejahteraan hidup mereka? Kalian jawab ya. Di buku sudah ada jawabannya, kalian pelajari ulang baik dari video ini maupun dari buku paket. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi yang Bapak Ibu Guru kalian sampaikan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.